Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zakaria dan saya sendiri Sri Wahyuni akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 1. Pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, tipe-tipe kesulitan belajar. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir, upaya atau usaha mengatasi membimbing kesulitan belajar pada peserta didik. Baiklah, yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah kesulitan yang dialami oleh seseorang dalam proses pembelajaran yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar terjadi karena kesukaran mendapat perubahan tingkah laku atau siswa yang bandel atau nakal. Kesulitan belajar terjadi karena hambatan-hambatan dalam usaha memperoleh hasil belajar, seperti siswa yang malas belajar, serta tingkat IQ yang rendah. Kemudian, hambatan-hambatan tersebut bisa disadari dan bisa tidak disadari oleh orang yang mengalaminya. Hal ini biasanya terjadi pada anak yang mengalami depresi atau tekanan yang disebabkan ada masalah pribadi dalam keluarga. Yang kedua, tipe-tipe kesulitan belajar. Menurut Dr. Handes Ahmad Sudrajat MPD, kesulitan belajar dapat di sekolah bisa dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yakni 1. Learning disorder atau kekacauan belajar, yakni keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, ada underachiever, mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, siswa yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul atau IQ sama dengan 130-140, namun prestasi belajarnya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. Yang keempat, ada slow learner atau lambat belajar, adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, meliputi 2 faktor. Yang pertama, faktor fisiologi, dan yang kedua, faktor psikologi. Dan yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar siswa atau faktor lingkungan atau sosiologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, ada beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar bagi anak dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompok anak di kelas. Yang kedua yaitu hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Padahal anak didik sudah berusaha belajar dengan baik, tetapi nilainya selalu rendah. Yang ketiga yaitu anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas.
ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya mengerjakan tugas, selalu menunda waktu. Yang keempat yaitu anak didik menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, berdusta, dan mudah tersinggung. Nah, selanjutnya itu yang kelima, anak didik menunjukkan tingkah laku seperti biasanya ditujukan kepada orang lain dalam hal misalnya anak didik menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainannya. Yang keenam yaitu anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi yang secara potensial mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah. Nah, yang ketujuh yaitu anak didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi atau sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. Nah, selanjutnya yaitu usaha mengatasi atau membimbing kesulitan belajar peserta didik. Ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik ini. Yang pertama yaitu dilakukan oleh guru. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran Your Knowledge G. Yang kedua itu menggunakan mind mapping. Yang ketiga yaitu sering memberikan umpan balik. Yang keempat itu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kelima yaitu self monitoring. Yang keenam supervised instruction. Yang ketujuh yaitu rhetorical searching. Yang kedelapan yaitu instruksi secara langsung. Yang kesembilan fair turing. Yang kesepuluh yaitu self instruction. Yang kesebelas yaitu service delivery. Selanjutnya itu cara mengatasi kesulitan belajar yang dilakukan oleh orang tua. Nah, yang pertama, menjalin komunikasi dengan guru kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak. Yang kedua yaitu mengulang materi pembelajaran yang telah diberikan di sekolah. Yang ketiga yaitu kepekaan orang tua terhadap kondisi anak, tidak menuntut berlebihan di luar batasan kemampuan yang dimiliki anak, dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak, karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak justru akan menjadi anak tertekan dan akan berdampak lebih buruk. Nah, selanjutnya itu memberikan motivasi pada anak. Walaupun kemajuan kemampuan seperti membaca, menulis, atau berhitung lebih lambat dari teman-teman yang lain, yakinkan anak bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Yang kelima yaitu hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman yang lain. Yang keenam yaitu mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.